Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Saya di sini dari mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang pada tanggal 7 September 2020. Tempatnya di Aula Desa Bumi Agung. Baik ya, Bu, kita akan mulai penyuluhan tentang diet DM ya, Bu. Baik. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Dulu apa dia dulu? Ibu dulu. Saya Rani Sinta. Kalau Ibu itu? Isi. Baik ya, Bu, di sini saya akan menjelaskan susunan acaranya. Baik, kita mulai dengan bismillah ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bu, saya mulai materinya. Baik, Bu, sebelumnya boleh untuk membaca leafletnya. Nah, saya jelaskan ya, Bu. Diet DM itu pasien yang memerlukan insulin untuk membantu mengendalikan kadar gula darahnya. Dapat mempertahankan konsisten jumlah kalori dan karbohidrat yang dikonsumsi pada jam-jam yang berbeda. Di samping itu, konsistensi interval waktu di antara jam makan dengan konsumsi cemilan juga dapat dilakukan. Ini akan membantu mencegah reaksi hipoglikemia dan pengendalian keseluruhan kadar glukosa darah ya, Bu. Baik, saya akan menjelaskan pola makan pada diet DM. Diet diabetes mellitus merupakan pengobatan yang utama pada penata laksanaan diabetes mellitus yang lebih dikenal dengan istilah 3J, yaitu mencakup peraturan dalam jumlah makanan. Syarat kebutuhan kalori untuk menderita diabetes mellitus harus sesuai dengan mencapai kadar glukosa normal dan mempertahankan berat badan normal. Komposisi energi adalah 60-70% dari karbohidrat, 10-15% dari protein, 20-25% dari lemak. Yang kedua, ada jenis bahan makanan. Banyak yang beranggapan bahwa penderita diabetes mellitus harus makan makanan yang khusus. Anggaplah tersebut tidak selalu benar karena tujuan utamanya adalah menjaga kadar glukosa darah ya, Ibu. Jenis makanan yang dianjurkan untuk penderita diabetes mellitus itu makanan yang kaya serat, Bu, seperti sayur mayur, buah-buahan segar. Jenis makanan yang dianjurkan untuk penderita diabetes mellitus adalah sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, mie, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Proteinnya seperti yang rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, susu, krim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Sumber lemak dalam jumlah terbatas yaitu bentuk makanan yang mudah dicerna. Jenis makanan yang tidak dianjurkan atau dibatasi yaitu makanan yang mengandung gula sederhana seperti gula pasir, gula jawa, sirup. Terus mengandung banyak lemak seperti kek, mengandung banyak natrium seperti ikan asin, telur asin, itu tidak boleh ya, Ibu. Yang J ketiga yaitu jadwal makan penderita diabetes mellitus. Makanan porsi kecil dalam waktu tertentu akan membantu mengontrol kadar gula darah. Makanan dibagi dalam 3 porsi besar ya, Ibu. Makan pagi 20%, siang 30%, sore 25%, serta 2-3 kali porsi kecil untuk makanan seling masing-masing 10-15%. Tujuan diet ini membantu pasien memperbaiki kebiasaan makan untuk mendapatkan kontrol metabolik yang baik dengan cara mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dan insulin, mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum normal, memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal, menghindari atau mengenangani komplikasi akut pasien yang menggunakan insulin seperti hipoglikemia, komplikasi jangka pendek dan jangka lama, serta masalah yang berhubungan dengan latihan jasmani. Meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal. Syarat dietnya itu energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat normal. Kebutuhan protein yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total. Yang ketiga ada kebutuhan lemak sedang yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total dalam bentuk kurang dari 10% dari kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh, 10% dari lemak tidak jenuh ganda, sedangkan
Sisanya dari lemak tidak jenuh tunggal. Asupan kolesterol makanan dibatasi yaitu kurang lebih dari 300 mg per hari. Kebutuhan karbohidrat sisa dari kebutuhan energi total yaitu 60-70%. Penggunaan gula murni dan minuman makanan tidak diperbolehkan kecuali jumlahnya sedikit. Penggunaan gula alternatif dalam jumlah terbatas. Asupan serat dianjurkan 25 gram per hari. Pasien DM dengan tekanan darah normal diperbolehkan mengkonsumsi natrium dalam bentuk garam dapur seperti orang sehat yaitu 3000 mg per hari. Dan yang terakhir cukup vitamin dan mineral ya Ibu. Baik Ibu, untuk penentuan jumlah kalori diet DM, Ibu bisa lihat ya Bu di sini. Ibu bisa dilihat. Baik Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Mbak. Baik Ibu, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.